Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Umar. Saya dari program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang korupsi, ragam dan hukumnya. Yang pertama, definisi korupsi. Korupsi dalam Islam dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak adil atau melanggar hukum. Hal ini mencakup tindakan seperti suap, nepotisme, penyuapan, melanggar atau penggelapan dana publik, dan penyalahgunaan wewenang. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang korupsi dan mengajarkan pentingnya integritas dan keadilan dalam semua tindakan. Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang berbuat korupsi akan mendapatkan hukuman yang berat di akhirat. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya menjaga amanah dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan Islam tentang korupsi. Nabi SAW kemudian mengingatkan Mu'adz bahwa orang yang melakukan tindakan korupsi kelak akan memperoleh balasan dosanya di akhirat, di hari kiamat nanti. Hukum Islam menyebutkan tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Pembahasan mengenai tindakan-tindakan yang dipandang sebagai korupsi dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Terdapat ayat yang menyebutkan bahwa dilarang memakan harta sesama dengan jalan batil, dan larangan tentang menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di mana kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Pencegahan korupsi dalam perspektif Islam. Dalam pencegahan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan upaya secara menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai anti korupsi melalui perspektif agama Islam yang dapat disampaikan dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut yaitu bidang budaya, pendidikan, agama, dan hukum. Perlu adanya tindakan maksimal dalam mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi dengan cara pemupukan nilai-nilai agama di berbagai bidang tersebut. Dalam mengupayakan upaya pencegahan korupsi di Indonesia melalui perspektif agama Islam, dapat dilakukan suatu telaah permasalahan dan penanganannya terlebih dahulu. Telaah permasalahan dapat dilakukan dengan melihat lebih dalam tindakan korupsi yang marak terjadi di Indonesia sebagai bahan evaluasi terkait suatu permasalahan yang mengakibatkan tindakan korupsi. Umumnya tindakan korupsi dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki moral. Oleh sebab itu diperlukan penanganan dengan pendekatan agama sebagai langkah menumbuhkan moral yang baik untuk generasi berikutnya. Pendidikan dan penanaman nilai agama Islam dapat terus diajarkan pada generasi muda guna menumbuhkan moral yang baik sehingga dapat mencegah perilaku korupsi di kemudian hari. Ajaran pendidikan anti korupsi melalui perspektif agama dapat disampaikan dengan dasar dalil Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum tertinggi dalam Islam. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.